percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini.
setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, aku memujimu Tuhan. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai,
kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dari awal sampai Indonesia dan kasih Kristus suap untuk kebenaran firman. Engkaulah. Terima kasih Tuhan Yesus, malam ini kami sudah memuliakan memuji nama Tuhan. Sekarang kami mendengarkan firman Tuhan. Amin. Berkatilah kepada kami yang akan membaca firman Tuhan. Biarlah firman itu bisa ditanam di hati kami terus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat malam hari ini kita bangga, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang memberkati kita sehingga kita boleh ada, boleh kembali mengadakan ibadah selama 3 tahun kita vakum. Kita tidak beribadah kepada Tuhan, ibadah pemuda remaja, di mana hari ini tepatnya kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada. Selama kurang lebih 3 tahun kita tidak melakukan ibadah, tetapi pada malam hari ini kita boleh berkumpul kembali bersama-sama untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tidak akan merubah satu sukacita kita, tidak akan mengubah setiap semangat kita, tapi kita mau rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari buka Alkitab kita sama-sama dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 sampai 26. Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 sampai 26. Iya, sudah dapat? Pengkhotbah pasalnya yang kedua ayat 24 sampai 26. Ya. Sudah dapat? Kita akan baca pada hitungan yang ketiga. Pengkhotbah dari Mazmur turun Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. Ya. Sudah dapat? Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 sampai 26. Kita baca sama-sama firman Tuhan saat malam hari ini. Sudah dapat? Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Kita baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia, karena kepada orang yang dikenalnya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha mencari angin. Ya, puji Tuhan. Siapa yang tidak mau yang namanya kesenangan? Semua kita tentunya, apalagi anak-anak muda, remaja, waktunya untuk happy, waktunya untuk bersenang-senang. Apalagi malam minggu adalah malam yang enak mungkin, karena besoknya kita tidak beraktivitas, cukup hanya untuk beribadah saja. Hari libur bagi kita. Firman Tuhan berkata bahwa kesenangan manusia itu adalah
ketika mereka bisa menikmati hidup mereka bisa menikmati makan, mereka bisa menikmati kesenangan hidup mereka dalam berbagai macam cara yang mereka lakukan. Tetapi di sini firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini adalah sia-sia. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ternyata tidak ada artinya. Kenapa tidak ada artinya? Karena memang semua yang ada di bawah kolong langit ini akan lenyap. Semua yang ada di dalam muka bumi ini, semuanya itu akan sirna. Tidak ada yang abadi. Bahkan manusia pun dikatakan bahwa dari tanah akan kembali ke tanah. Tapi satu saat nanti orang yang percaya, tubuh yang kembali ke tanah ini akan dibangkitkan oleh Allah dan memperoleh kerajaan sorga. Nah, kita melihat di sini bahwa ayat yang ke-26 yang ingin Kamaris sampaikan buat kita semua. Kamaris bacakan sekali lagi. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, siapa di sini yang nanti hari Senin akan ikut PAT? Ya, Oscar, Ein, Sitian, ya, Iren. Oke, nanti akan ikut PAT. Penilaian akhir tahun, ya, yang akan nanti menentukan nanti naik atau tidak naik kelas nanti. Ya, tentunya, Oscar udah berdoa, Tian udah berdoa, Iren udah berdoa, bahkan sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, lihat apa kata firman Tuhan saat malam hari ini. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat. Siapa di sini yang nggak mau dapat nilai yang baik? Siapa di sini yang nggak mau dapat peringkat 1? Siapa di sini paling nggak dia nggak dapat peringkat 1, paling nggak 5 besar, 10 besar, yang penting yang 30 besar ya. Iya, maunya pengennya dapat peringkat 1, 2, 3 atau bahkan 5 besar atau 10 besar. Semua kita pengen. Nah, lihat apa kata firman Tuhan. Orang yang dikenan oleh Tuhan akan dikaruniakan hikmat. Siapa yang nggak mau hikmat di sini? Kita kenal Raja Salomo. Dia adalah raja yang penuh dengan hikmat. Dengan kepintarannya, dia menjadi raja yang luar biasa hebat, dikagumi oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan dia menjadi raja yang paling kaya, karena luar biasa hikmat yang dia punya. Karena ketika Allah berfirman kepada Salomo, apa yang kau minta? Salomo cuma bilang, Allah, aku minta hikmat untuk bisa memimpin, untuk bisa menjadi hakim bagi bangsa yang besar ini. Wow, luar biasa. Sehingga Tuhan kasih hikmat kepada Salomo. Bonus hikmat yang dia dapat mengolah, dia dapat mengatur, dia dapat mengerjakan segala sesuatu, bertanggung jawab atas bangsa Israel. Bahkan bangsa-bangsa lain datang melihat hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Nah, malam hari ini kita lihat bahwa orang yang dikenan oleh Allah akan dikaruniakan hikmat. Nah, jadi tugas kalian supaya nanti ketika PAT mendapatkan nilai yang baik, kan sudah belajar, sudah berdoa. Firman Tuhan berkata di sini, kalau kita dikenan oleh Allah, maka hikmat Tuhan berikan. Ketika nanti Tian buka soal nanti, aduh ini kayaknya belum dipelajari, tapi berdoa sama Tuhan, dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan kasih saya hikmat. Karena Tian dikenan oleh Allah, maka hikmat akan diberikan oleh Allah. Contoh perkenanan Allah, kenapa Tian berkenan di hadapan Allah? Karena Tian berdoa. Karena Kristian belajar. Tapi coba Kristian, udah nggak belajar, udah nggak berdoa, pengennya dapat peringkat 1. Dapat nggak kira-kira? Nggak, dapat peringkat 1 dari 1 siswa. Iya, tapi akan pasti dapat peringkat, dapat nilai yang bagus kalau Tian belajar dan Tian berdoa karena Tuhan lihat, aku berkenan berikan hikmat. Kenapa? Karena dia berdoa. Terus yang kedua, di rumah dia dengar-dengaran. Dia taat sama mama papanya. Pokoknya dia jadi anak yang luar biasa. Bangun pagi dia rapikan tempat tidurnya, dia bantu mamanya nyapu, ya dia bantu kakaknya ngepel, ya bahkan kakaknya bilang, udah nggak usah kerja, gua aja. Iya. Jadi begini, orang yang dikenan oleh Allah itu artinya
orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan hikmat. Kalau mama papa Kristen misalnya di rumah, kalau mama papanya senang sama Tian, berkenan sama Tian, kira-kiranya Tian dikasih hadiah enggak? Enggak juga. Tapi dikasih sesuatu enggak? Kira-kira waktu acara momen-momen tertentu dibeliin HP, baju baru, celana baru, sepatu baru dan lain-lain enggak? Dikasih. Atau dikasih dari karung doang dijahit buat baju? Oh enggak. Iya, pastinya dibeliin baju baru, sepatu baru, celana baru karena Tian dikenan oleh papanya atau mamanya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan, kalau Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan yang akan mengaruniakan hikmat. Kalian lihat, ada begitu banyak anak-anak remaja, anak-anak muda di luar sana yang mungkin pada waktu malam minggu seperti ini mereka nggak beribadah, mereka mungkin keluyuran kemana-mana, bahkan mungkin mereka ada yang di pinggir jalan sana, nggak tahu mereka ngapain. Tapi kita bersyukur, bukti kita takut akan Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita datang untuk memuliakan Tuhan. Dan Kamas percaya, ketika kalian datang beribadah kepada Tuhan, maka kalian dikenan oleh Tuhan. Kalau kalian dikenan oleh Tuhan, maka hikmat Tuhan menjadi bagian milik kalian. Yang kedua, apa yang Tuhan kasih kalau dia berkenan? Coba lihat yang bacaan kita tadi, apa yang Tuhan kasih kalau kita dikenan Tuhan? Ya, coba Christian deh baca yang kuat suaranya. Ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya, dia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Oke, stop sampai di sana. Yang kedua, dia akan mengaruniakan pengetahuan. Wow, dia akan memberikan pengetahuan. Artinya, yang dari yang tidak kita mengerti, kita bisa mengerti. Dari apa yang tidak kita tahu, kita bisa tahu. Itu Allah akan berikan bagi kita. Itu Allah akan karuniakan bagi kita. Wah, tadinya Christian mau ngerjain soal, nggak bisa nih. Tadi waktu Christian belajar baca, wah dari yang tadinya Christian nggak tahu, akhirnya Tuhan kasih hikmat. Akhirnya Tian bisa memahami. Christian bisa mengerti sehingga Christian bisa melakukan, bisa mengerjakan soal dengan baik. Ketika keluar nanti nilainya PAT, wow, ternyata Christian dapat nilai 100. Wow, luar biasa. Karena ada hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan mengaruniakan pengetahuan. Apa yang tidak bisa kita buat dalam hidup ini? Kita lihat, dulu orang nggak bisa buat pesawat terbang. Sekarang orang bisa buat pesawat terbang. Saking canggihnya, tanpa dikendarai manusia pun dikendarai oleh komputer bisa. Pesawat tanpa awak. Manusia bisa buat motor terbang. Manusia bisa buat besi terbang. Manusia bisa buat segala sesuatu yang kayaknya luar biasa. Karena ada apa? Ada hikmat yang dikaruniakan Tuhan. Ada pengetahuan yang dikaruniakan Tuhan. Wow. Hebatnya manusia saat ini, bahkan kalau kita lihat ya, ada begitu banyak yang diciptakan manusia. Dari hal yang hal yang kecil sampai hal yang tidak mungkin. Akhirnya manusia sudah bisa menciptakannya. Kita lihat pada awal waktu manusia, mereka punya hikmat yang begitu luar biasa. Pada zaman Nuh, di mana dikatakan bahwa anak-anak Nuh, keturunan Nuh ini, mereka mau membuat sebuah menara yang namanya menara Babel. Nuh bikin bahtera. Ya. Anak-anak Nuh ini, keturunan Nuh ini ingin membuat sebuah menara yang besar, yang tingginya hampir sampai ke langit. Apa yang terjadi? Tuhan ingin menghukum, Tuhan ingin mengacau balaukan karena Tuhan lihat bahwa hikmat mereka sudah melebihi dari yang seharusnya mereka lakukan. Ujungnya adalah keangkuhan atau kesombongan diri. Mereka berkata, mari kita buat sebuah bangunan, menara yang tinggi mencapai langit. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Di sanalah Allah membuat mereka berbahasa itu mengacaukan bahasa mereka. Akhirnya yang tadinya satu bahasa Indonesia tiba-tiba udah ada yang bahasa Cina. Akhirnya dia nggak mengerti, tapi ada yang satu mengerti. Ada yang bahasa Inggris, yang satunya nggak mengerti, tapi yang satunya mengerti. Yang masing-masing mengerti bahasanya, akhirnya mereka terserah, mereka tersebar sampai ke ujung
bumi, termasuk kita. Kita punya bahasa sendiri. Asal muasalnya dari sana. Mereka ingin menciptakan sesuatu yang besar. Mulai sejak itu kita lihat hikmat semakin bertambah-tambah. Akhirnya mulai dari zaman apa? Kalau kita lihat, kalian belajar di pelajaran sejarah itu, mulai dari zaman batu, kemudian masuk zaman apalagi perunggu. Manusia udah boleh membuat bejana, membuat periuk, membuat tempat makan dari tembaga. Akhirnya masuk sampai ke dunia modern ini. Bukan lagi manusia yang kerjain, tapi robot. Nah, kita lihat kecanggihan-kecanggihan yang disebabkan oleh hikmat dan pengetahuan. Jadi kita lihat di sini bahwa kalau Allah berkenan kepada kita, maka Allah akan mengaruniakan hikmat dan pengetahuan. Lihat deh endingnya. Kita lihat endingnya. Ian baca lagi yang kuat suaranya. Dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Oke, stop sampai di sana. Yang ketiga dikatakan Allah akan mengaruniakan hikmat, kemudian ada pengetahuan, kemudian ada kesukaan. Wow, kalau Kristen dapat nilai 100, sedih nggak? Kok gue dapat nilai 100 sih? Tadinya harapannya cukup dapat 5 aja, cukup dapat 10 aja. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Paling nggak cita-citanya nggak dapat nilai 100, ya 95 lah, 90. Ya, pengennya dapat nilainya seperti itu. Nggak ada orang bersukaria ketika dia mungkin dapat nilai 5. Atau dia dapat nilai 25, dapat nilainya 10 dari 100, angka 100. Wah, terima kasih Tuhan saya dapat nilai 5. Wah, terima kasih Tuhan saya dapat nilai 25 dari angka 100. Tidak ada. Tentunya orang akan bersuka cita. Orang penuh dengan kesukaan kalau dia mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi pengen mendapatkan hasil yang terbaik, maka dengar firman Tuhan berkata, biarlah hidup kita dikenan oleh Allah. Bahkan lihat firman Tuhan katakan di sini, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan oleh Allah. Artinya, kalau kita takut akan Tuhan, bukan cuma hikmat Tuhan kasih, tapi Tuhan juga akan memberi kita berkat. Tuhan akan kasih. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pengetahuan, Tuhan kasih kita kesukaan. Kemudian yang terakhir, Tuhan kasih kita berkat yang dikumpulkan oleh orang di luar sana yang tidak mengenal Allah akan diberikan kepada kita, dan kita akan menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Dan inilah janji Tuhan. Siapa di sini yang mau menikmati janji Tuhan? Yang mau menikmati berkat-berkat Tuhan? Tentu kita semua mau menikmati berkat Tuhan, janji Tuhan. Oleh sebab itu, kami berharap bahwa sebelum nanti kalian mengikuti PAT nanti pada hari Senin, berdoalah minta hikmat Tuhan. Berdoalah minta hikmat Tuhan agar Tuhan karuniakan pengetahuan dan Tuhan karuniakan kesukaan buat kita semua. Kita tundukkan kepala kita saat sudah dalam doa buat renungan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kau